Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih alim dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, termasuk al-Imam Syafi'i? Pernah mereka berbuat demikian? Kalla thumma kalla. Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang aja, katanya tenang. Tenang aja. Saya menjawab. Kalau enggak selesai. Ini bukan ilmu lagi. Kasih minum. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Yang ada hadiah kitabnya. Ini pernyataan dari Syekh Utsaimin dari kalangan Wahabis. Jadi komentarnya Syekh Utsaimin terhadap Albani seperti itu. Dalam pernyataannya, Albani itu menyatakan bahwa azannya yang dilaksanakan oleh Syekh Utsaimin itu adalah bid'ah. Begini kata Syekh Utsaimin, ya'ti rajulun fi hadzal asr laisa indahu syai'un minal ilmi. Walaupun yang mengatakan adzanul jumu'ah al-awwal bid'ah, itu kata Albani. Li'annahu laisa ma'rufan ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu an naktasiru ala adzan sani faqat. Fanaqulu lahu, ini kata saya ini, inna sunnata Utsman sunnatun muttabi'atun idza lam tukhalif sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakun ahadun minas sahabah alladziina hum a'lamu minka ya Albani wa ahyaru ala dinillah bi mu'aradatihi. Wa huwa min al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin alladziina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittibaihim. Ini pernyataan saya ini dari kalangan Wahabi sendiri kepada Albani yang menyatakan bahwa dia merupakan laki-laki yang tidak punya ilmu sama sekali dalam bidang agama. Apalagi dia menyatakan bahwa adanya Sayyidina Utsman itu merupakan bid'ah, seperti itu. Yang kedua, Albani mengkafirkan Imam Bukhari ketika Imam Bukhari menafsiri kalimat wajah dalam firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah ay illa mulkahu. Ini ada di kitab Sahih Bukhari. Kata Albani, itu adalah ditanyakan dalam kitabnya Fatwa Albani Sahifah 523. Ketika ditanyakan tentang masalah takwil tersebut, dia mengatakan hadza la yaquluhu muslimun mu'min. Ini kan berarti kan apa? Menyatakan bahwa Imam Bukhari itu bukan mukmin seperti itu. Ketika menafsiri kalimat wajah dengan mulka, makanya dengan fatwanya ini berarti secara tidak langsung Albani itu mengenal Bukhari itu kafir, tidak Islam dan tidak beriman, tidak mukmin seperti itu. Dalam kitab Malak Albani menyatakan dalam kitab Tahdhirus Sajid yang Ittihadul Qubur halaman 68, Albani itu mengajak kaum muslimin agar membongkar kubbatul khadra, kubah hijau yang menaungi makam Rasulullah SAW dan mengeluarkan jasad beliau dalam dalamnya, seperti itu. Gara-gara fatwa seperti itu, Albani dianggap ini sangat kontroversial dalam pernyataan saya sependapat dengan Ustaz yang di depan itu, bahwa Albani itu kalau ini ada prioritasnya di sini panjang sekali. Memang beliau di kalangan Wahabi sendiri itu masih belum difahami sebagai ulama hadis seperti itu. Ya, terima kasih. Kitab siapa yang saudara baca? Ini kitab Al-Utsaimin Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Sahifah 638. Syekh Utsaimin sendiri. Enggak, kitab itu. Kitabnya. Oh, ini adalah saduran yang disadur oleh Ustaz Mahfuz Ali, Ustaz Idrus Rofi dari LPMN Jember ketika saudara bilang tadi bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Iya, dalam kitab itu. Dalam kitab itu, saudara telah berdusta. Iya, tadi saudara katakan bahwa itu dari Syekh Utsaimin. Harusnya dikatakan begini, membongkar kebohongan buku ini karangan siapa?
bukan dari Utsaimin. Karena kita yang nangkap di sini langsung dari Utsaimin. Padahal Utsaimin tidak menunjukkan kepada Albani, tidak tertuju ke perkataannya kepada Syekh Albani lain. Tapi kan di sana dijelaskan rojiknya kitab ini kalau maksud dia. Iya. Tapi tidak disebut Syekh Albani di situ. Tidak disebut Syekh Albani di situ. Itu adalah pernyataan beliau kepada sahabat. Silakan dulu kembali. Iya. Ya, maka itu harus dilihat dulu bahwa pertama harus dari kitab ini. Saya sebut dari kitab ini halaman berapa? Tadi di sana 623 tadi. Nah, agak terakhir Ustaz. Biografi masalah imam-imam Wahabi di sana ada semua dari Al-Wahabi dari sampai ada Syekh ini. Enggak ada. Sampai dilanjutin. Enggak perlu dicek terlebih dahulu bahwa ini perkataannya ada memutar balik, dan saya akan jawab satu persatu. Ya kan? Karena yang mengarang ini adalah jelas mereka yang memusuhi sunnah. Daripada a'da'us sunnah yang memang menyerang sunnah dan ahlu sunnah. Karena itu diputar-balikan perkataan Syekh Utsaimin tidak tertuju kepada Syekh Albani, lalu dikatakan kepada Syekh Albani. Iya, memang betul gitu. Iya. Apa? Enggak. Saya akan menjawab ini karena berkaitan dengan fitnahan yang bertubi-tubi yang orang fitnahkan kepada Syekh Albani rahimahullah taala yang tidak ada pada beliau. Yang sangat licik dari orang ini adalah, dan ini dapat diketahui dengan jelas, Syekh Albani betul berpendapat azan 2 kali pada hari Jumat saat ini tidak tepat karena telah hilang ilatnya. Beliau jelaskan. Syekh Utsaimin sebaliknya, khilaf ilmiah di antara para ulama. Sayangnya orang ini tidak membawakan perkataan Syekh Utsaimin yang begitu banyak yang memuji Syekh Albani. Salah satunya saya bawakan saja. Ketika Syekh Utsaimin bertakziah atas wafatnya Syekh Albani kepada istrinya, bahwa umur beliau sunnah semuanya, hidupnya dan matinya berada dalam sunnah. Itu takziah Syekh Utsaimin kepada Syekh Albani, dan pujian-pujian yang lain banyak sekali. Jadi di sini dibawakan perkataan, betul Syekh Utsaimin mengatakan perkataan ya'ti rajulun fi hadzal 'asr. Yang dimaksud bukan Syekh Albani. Kalla thumma kalla. Kelicikan penulis untuk menyudutkan Syekh Albani. Kemudian kulli syai'in halikun illa wajhu, dan mengatakan Bukhari mengkafirkan. Dari mana sarih oleh Syekh Albani yang mentahrir Sahih Bukhari, yang meringkas Sahih Bukhari, membela Sahih Bukhari. Ini fitnah yang sangat besar sekali. Kemudian mengajak membongkar kubah, tidak pernah ada di Tahdzirus Sajid tertulis tidak demikian. Sama sekali tidak demikian. Bukan itu, hanya dipotong-potong, dipenggal-penggal. Kenapa Syekh Albani? Karena Syekh Albani fi hadzal 'asr yang menegakkan sunnah bersama saudara-saudaranya, menjelaskan tentang manhaj salaf, menghancurkan bid'ah dan ahlinya, menegakkan tauhidullah, menghancurkan kesyirikan dan ahlinya, bersama saudara-saudara yang lain, menampakkan manhaj
masyarakat salaf mendakwakan. Kami tidak mengatakan bahwa Syekh Albani maksum, tidak, ada kesalahannya. Kemusuhan terhadap para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sampai Syekh Utsaimin dan Syekh bin Bas dan lain-lain para ulama juga terkena fitnahan. Bahkan tidak aneh, dahulu Asy-Syafi'i juga dikenal, dituduh berbagai macam tuduhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus adil dan periksa kitab-kitabnya langsung. Tidak mungkin Syekh Nasir langsung mengatakan, Syekh Utsaimin langsung menuduh Syekh Albani. Tidak. Perbedaan ilmiah dalam masalah ijtihadiyah, dalam sebagian permasalahan ahkam wajar di antara para ulama, sebagaimana perbedaan madhab yang 4. Ada yang berpendapat demikian dan begini dan seterusnya. Oleh karena itu fitnahan seperti tadi, Syekh Albani tidak mempunyai guru adalah min abtalil batil, dari sebatil-batil perkataan. Karena begitu banyak gurunya Syekh Albani dan dijelaskan, dan hal yang tidak masuk di akal seorang berilmu tanpa guru dan mengetahui dengan sejumlah hadis dan rawi. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan tidak ada di kolong langit ini orang yang lebih alim pada zaman ini tentang hadis selain Syekh Albani. Harus ada bukti. Terus warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi saat ini tidak bertanya, hanya ingin mengusulkan ya, atau minta pada Pak Ustaz Abdul Hakim. Mungkin kami kurang ya mencari tentang hadis-hadis ini penting juga bagi kami. Jadi kami minta kepada Pak Ustaz Abdul Hakim untuk memperbanyak atau disusun hadis-hadis palsu itu, disebarkan, dibagikan kepada kami agar kami bisa membacanya gitu. Ya. Jadi kami tidak bertanya, hanya membaca surat saya. Jadi jangan teman-teman kalau bertanya sama orang dengan kepala dingin. Ini bukan berdebat, tapi kita tukar pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun saran saya telah membuat sudah lama. Hadis-hadis, enggak, ini punya saya. Hadis-hadis, mana dia punya saya? Ini dia. Hadis-hadis dhaif dan maudhu. Saya karang dan saya jelaskan. Saya hadiahkan tadi sama yang tanyakan saran. Ya. Ada. Nanti insyaallah akan terbit jilid kedua hadis-hadis dhaif dan maudhu, khususnya yang beredar di masyarakat kita, barangkali bisa bermanfaat. Sama saya ingin membahas Syekh Albani. Tadi saya mendengar salah satu hadis yang dikatakan maudhu. Mari kita meneliti tentang ayat Quran yang berbunyi wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah ditafsirkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah siapa? Carilah wabtagu ilaihil wasilah, carilah kepada Allah wasilah. Ditafsirkan oleh Imam Syafi'i adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun perbuatan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah, itu menurut Imam Syafi'i adalah wasilah. Terus orang berziarah kubur, orang yang bertawassul dikatakan musyrik. Takrif musyrik di dalam kitab kabar anta'budu ghairahu, seseorang yang menyembah kepada Allah kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah gurunya, bahkan menyembah nabi-nya pun itu adalah musyrik. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan hanya kepada Allah yang menyembah, terus dia mendekatkan diri melalui para nabi, para Rasulullah, di dalam kitab kabair bab tentang musyrik itu tidak termasuk musyrik. Bahkan disyarahi oleh kitab Jawahir, saya lupa pengarangnya, Al-Imam Basuki pula dalam kitab
Ibnu Mubarak ini sama, dan Imam Syukri satu. Imam Syukri adalah murid Imam Syafi'i. Mengatakan di dalam kitab Tadhibul Qaul. Siapa ulang? Imam siapa? Imam Syukri. Imam Syukri muridnya? Imam Nawawi. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Pemuka mazhab Imam Syafi'i. Imam Syukri muridnya Imam Syafi'i. Pemuka mazhab Imam Syafi'i. Ya. Bisa jadi. Berlanjut. Imam Syukri tadi sering dibahas tentang masalah hadis. Dia mengatakan yajuzu akhdhu bi hadisin dhaifin fi fadailil a'mal. Terus Imam Syukri berpendapat di dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Syukri yang melakukan tentang sholat qadha dan sholat fidyah, dan bisa orang yang telah Ini pembahasannya kemana antum nih? nggak saya biasa. Coba difokuskan pembahasannya jadi mudah, kemudian tepat, kemudian enak didengar. Iya. Maksud saya gini. Jadi apa tawassul? Antum mau mengadakan pembelaan tawassul syirik, itu yang dimaksud? Ya, Iya, udah paham saya. Ya. Paham. Kalau itu saya sudah paham. Kedua masalah tadi maksud. Udah, cukup dulu satu dulu. Oh, iya. Cukup dulu satu dulu. Paham. Yani wabtagul al-wasilah, para ulama sepakat menerjemahkan apa al-qurb, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal saleh, amal taat. La khilafa bainal mufassirin. Tidak ada perselisihan di antara ahli tafsir. Silahkan baca tafsir yang sangat besar, tafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tadi. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal taat, amal yang Allah ridhoi. Mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahwa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara Nabi, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan perantara Syekh Fulan. Lalu apa perbedaannya kita dengan kaum musyrikin pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berhala, liqarribuna ilaihi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Orang-orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah berhala itu illa liyuqarribuna ilaihi zulfa, melainkan agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah seorang sahabat yang mendatangi kubur Nabi sesudah beliau wafat lalu meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang telah mati? Tidak pernah dijumpai satupun riwayat. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih alim dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, termasuk al-Imam Syafi'i? Pernah mereka berbuat demikian? Kalla thumma kalla. Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang aja, katanya tenang. Tenang aja. Saya menjawab, kalau enggak selesai. Ini bukan ilmu lagi. Kasih minum. Jadi ini penafsiran yang salah, penafsiran yang keliru, penafsiran yang sesat dan menyesatkan, karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Saudara silakan baca di kitab Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Istisqa, ketika terjadi musim kemarau, maka Umar bin Khattab dan kawan-kawannya para sahabat mendatangi kubur Nabi, tidak, tapi meminta kepada Abbas paman beliau agar paman Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah, memohon. Tidak ada yang mendatangi kubur beliau, dan beliau mengatakan la taj'alu qabri 'idan,
Jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Dan beliau tidak mau dijadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan. Sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la'natullah 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Itu kubur nabi. Bagaimana dengan kubur yang selain nabi? Dan ini merupakan penyimpangan dari akidah Islam kepada akidah penyembah berhala, akidah Islam yang sahihah. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini membuat hadis-hadis palsu untuk memuatkan bid'ah dan kesyirikan mereka. Tapi tentu mereka akan kecewa sepanjang zaman, karena para ulama kita telah memberitahukannya dari zaman ke zaman, membongkar kesesatan mereka. Oleh karena itu ikhwan sekalian, lihat tafsirnya, apa kata ulama dan apa yang dimaksud. Mendekatkan diri apakah dengan cara seperti yang dilakukan? Sudah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masjid Al-Mubasyiri, terima kasih kepada Ibu Jakarta Utara yang telah mengadakan kegiatan ini, membuka cakrawala telah berpikir kami. Kepada Bapak Ustaz Hakim, sekarang ini banyak beredar buku terkait hal-hal akidah seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak di pojok tentang buku yang dikarang oleh Agus Mustafa, bahwa akhirat tidak kekal, bahwa azab kubur tidak ada, bahwa Nabi Adam itu dilahirkan. Itu buku sudah sangat banyak sekali dengan pendekatan ilmiah. Tentu mungkin ini menjadi sesuatu yang meresahkan bagi umat. Maka dalam hal ini sampai saat sekarang ini, MUI sendiri belum pernah menyampaikan informasi tentang eksistensi buku ini. Kita tadi berbicara tentang tawasul dan sebagainya. Mungkin kalau kita mau membaca, maka kita mampu memahami apa yang hakiki, bukan dari terjemahan tentunya. Dan ketika itu terjemahan, tentu interpretasi manusia akan berbeda. Karena pada saat sekarang ini di hadapan kita Bapak Guru kita dengan menguasai berbagai ilmu, beliau tidak memaksa kita tentunya, tetapi mengajak kita untuk merenung ulang bahwa benarkah yang selama ini saya dapat sesuatu yang hak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Ya. Berdiri. Mana? Baik. Saya ucapkan selamat kepada Ustaz Hakim dan teman-teman yang banyak berangkat soal bid'ah yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Gitu. Tapi ada hal yang saya tuh masih tanda tanya menyangkut berita yang kelihatannya kok begitu lebar gitu kan. Dan saya yaitu begini Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Ya, misalkan ada sekelompok orang bersepakat dalam menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah, misalnya menanam pohon ataupun menjual. Nah, untuk rapinya organisasi itu, rapinya kelompok itu dibentuk misalkan suatu nama, misalkan Majmu'atun Nur Sunnah, seperti itu kan. Nah, bagaimana dalam itu pertanyaan kita? Yang kedua, di dalam rangka menggiatkan Ramadan itu, dia banyak mengutip hadis dari Rasulullah maupun Al-Quran untuk lebih memberikan semangat terhadap kelompok tersebut. Nah, jadi di sini itu ada suatu kelompok yang mana sering membicarakan perangan pohon dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis, gitu kan, dan juga memiliki nama. Dia tidak bermaksud memecah belah, bukan, tapi itu hanya sebagai suatu organisasi yang sesuai teratur dan terlaksana baik. Organisasi sosial menanam pohon. Apakah itu pakai hadis gitu. Ya, cukup. Terima kasih.
Pertama untuk Bapak dari Majelis Ulama Jakarta Utara, sesuai dengan janji acara ini jangan setahun sekali, tapi 3 bulan sekali. Sehingga wawasan kami ini yang saya yakin di para du'a, para mubalik, sehingga memang mereka punya wawasan yang lebih luas, sehingga mereka dalam dakwah bisa mengecek kembali apa yang sudah disampaikan selama ini. Itu yang disampaikan Pak Ustaz tadi itu memang sudah disampaikan oleh para ustaz, para mubalik kepada masyarakat. Kasihan masyarakat kita hanya disampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif yang kemudian akhirnya masyarakat ini tidak pernah ada pencerahan. Satu. Yang kedua, saya menanggapi usul terakhir ini, saya kurang sependapat kalau ada momentum nanam pohon dalam organisasi. Saya tahu yang namanya Salafi itu kan bukan organisasi, dan tidak ada pendaftaran anggota. Kalau ada pendaftaran anggota, nanti tambah lagi firqah. Di sini sudah banyak firqah-firqah yang punya aliran, yang punya misi-visi, yang macam-macam, yang sebagian menurut hemat saya bisa mengirim perpecahan, persatuan di kalangan umat Islam di Indonesia ini. Kalau dibikin lagi tanah pohon lagi, itu kita nambah firqah lagi. Yang bikin kita pusing, apalagi tambah firqah lagi. Punya firqah kecuali ma'ana alaihi wa ashabi. Kita ngaji di sini, yang setuju alhamdulillah langsung setuju, yang nggak setuju jangan nolak dulu, kita ngaji lagi. Kita bulan sekali, saya setuju. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi bahwa saya di sini membahas, memberikan masukan, melemparkan masalah, karena saya tahu yang hadir di sini adalah para asatidzah. Kalau di hadapan masyarakat umum tentu saya tidak akan bicara seperti ini. Bahkan kan sebagiannya tadi saya tidak terjemahkan, karena tentu para asatidzah telah menguasai rata-rata bahasa Arab, sehingga saya tidak terjemahkan sebagiannya. Jadi permasalahan-permasalahan ilmiah, dan saya tidak memaksa. Saudara merdeka berpikir, punya hak untuk membantah, silakan membantah. Kalau tidak selesai, maka kita bertemu. Saya sering bertemu dengan para asatidzah, mungkin di perpustakaan yang ada kitab-kitab bahasa Arabnya, berjam-jam duduk bahas ilmiah. Kemudian masalah perpohonan tadi, kalau di hadis-hadis sahih banyak sekali dijelaskan keutamaan menanam. Bahkan Islamlah yang pertama kali menetapkan adanya penghijauan. Saya sempat mengumpulkan sebagian hadis yang begitu banyak, tetapi tidak perlu membuat kelompok, karena penghijauan bisa dilakukan oleh masyarakat siapa saja. Dan para ustadz, para pelajar membacakan di majelis atau di khutbah Jumat tentang kebesaran, kemuliaan, ketinggian ajaran Islam, bahwa Islamlah yang pertama kali memerintahkan, menganjurkan penghijauan. Tidak perlu dibuat satu kelompok sehingga nanti akan menimbulkan kelompok. Nanti kalau mau buat lagi yang lain, bikin lagi kelompok, dan lain sebagainya. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga informasi tentang beliau Ustaz Haji, mumpung ingat kajian rutin beliau di Masjid Pos Kota, Masjid Al-Mubarak di Krukut, dekat pos kota, bukan masjid pos kota, bukan masjid pos kota, bukan. Dekat belakang Pos Kota Al-Mubarak di Masjid
ingin terus dengan beliau bisa hadir di takdir beliau atau bisa berkesempatan untuk melanjutkan silaturahim dengan beliau. Tidak hanya sekedar silaturahim seperti ini yang ternyata sudah setahun sekali. Ini masukan dari Pak Kata Mas, Ketua Umum MUI. Ternyata banyak protes kenapa setahun sekali. Ini menjadi PR dan buta Pak Kata Mas. Di sini juga kebetulan hadir Ustaz Zainal Abidin dari bagian Atkesmas Wali Kota Jakarta Utara di bagian pembinaan keagamaan. Mohon dicatat, luar biasa keinginan dari masyarakat dan jemaah, para ulama yang hadir, duat yang hadir di tempat ini, agar kajian-kajian ilmiah menarik seperti ini bisa diagendakan 3 bulan atau 6 bulan sekali, tidak setahun sekali. Itu lupa ilmiah. Sebelum itu ada sedikit barangkali maklumat yang disampaikan Suruh tenang, suruh tenang. Ketua Umum, dan mohon kepada hadirin jemaah sekalian, para jemaah ya, dan jemaah kami, kita mendengarkan sambutan dari Ketua MUI Kota Jakarta Utara di akhir acara ini. Setelah beberapa jam kita menyaksikan dan mengikuti pengajian yang cukup bagus ini, maka untuk memenuhi keinginan jamaah sekalian, insya Allah nanti 3 bulan sekali sesuai yang pernah saya sampaikan tahun yang lalu, mudah-mudahan tanggal 27 Juni yang akan datang hari Sabtu barangkali bisa ketemu. Terus berapa? Terus nanti bisa nggak? 27 Juni ini sekarang kita ngomong tanggal 27 Juni 2009 yang akan datang hari Sabtu kita adakan kembali insya Allah. Nanti melibatkan seluruh pengurus MUI Jakarta. Kalau ini memang tidak sempat pengurus MUI. Nanti yang jadi panitia, ketua panitia dia. Masih muda. Siapa? Baik, saya tutup acara kita pada hari ini dengan ucapan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau undangan dipersilakan untuk mengambil hadiah di counter di belakang, panitia telah disediakan. Seluruh hadirin yang ya, hadirin sekalian dipersilakan sambil meninggalkan tempat untuk menerima hadiah dan kenang-kenangan yang masih tersisa dari panitia.